Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melakukan aksi Long March menuju Istana Negara dengan membuat barikade barisan pada Senin siang. Dalam aksi ini, para mahasiswa menyampaikan aspirasinya, di antaranya yaitu menolak masa jabatan Presiden 3 periode karena dinilai melanggar konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan media yang telah hadir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya bisa langsung menyaksikan press conference yang terkait dengan berita-berita yang sedang viral di media saat ini. Menanggapi terkait isu tersebut, saya selaku bagian dari Wanti Press ingin sedikit menyampaikan pemberitaan tersebut mengenai adanya 3 periode masa jabatan presiden. Yang pertama yang sudah saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa ketika demo kemarin, mungkin untuk awal perkara akan dijelaskan oleh rekan saya selaku tim Wanti Press. Dipersilakan. Jadi sebenarnya isu ini berawal pertama dari kecurigaan Bapak Amin Rais yang menyebutkan ada skenario memperpanjang masa jabatan presiden lewat amandemen Undang-Undang 1945. Bahkan politikus Bapak Gerindra Arief Puyono sudah sejak Februari lalu menyuarakan agar Bapak Presiden Jokowi menjabat presiden untuk ketiga periode. Di pihak lain, juru bicara kepresidenan Bapak Fahrul Rahman menegaskan lagi pernyataan Bapak Presiden Jokowi kemarin lusa tentang dirinya tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Nah, di masa jabatan pemerintahan Presiden SBY, politikus Demokrat Bapak Ruhut Sitompul juga mengusulkannya. Di era Presiden Jokowi, isu ini muncul lagi. Di masa Presiden Jokowi, isu ini muncul mengubah masa jabatan Presiden 3 periode sering muncul bersamaan dengan rencana amandemen Undang-Undang Dasar. Baik, sebenarnya setiap orang berhak untuk memiliki wacana. Ini merupakan suatu kebebasan HAM. Namun perlu kita ingat bahwa kita perlu berpikir secara rasional dan berbicara secara intelektual. Bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini itu artinya merubah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana merubah isi pasal-pasal tersebut. Salah satu persyaratan untuk mengubah isi pasal tersebut dengan persetujuan dan ketentuan masyarakat yang nantinya akan dipresentasikan di MPR. Kita tahu bahwa di dalam MPR itu terdapat DPR dan DPD. Dari 9 partai politik, hanya 3 partai yang setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Sisanya tidak. Itu artinya kita tahu bahwa di parlemen DPR, pemerintahan, dan lembaga pemilu tidak pernah membahas soal perpanjangan masa jabatan presiden karena pemerintah sedang fokus untuk memulihkan, menyehatkan kembali perekonomian di era situasi global yang tidak menyehatkan dan tidak menguntungkan. Jadi jika membahas soal setuju atau tidak setuju, jelas ini melanggar konstitusi yang sudah dinyatakan dalam amandemen ke-1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan yang sama. Itu artinya hanya 2 periode saja. Dengan argumen-argumen tadi yang memang sudah dijelaskan, jelas ini hanya sebagai wacana saja dan akan berhenti dalam wacana karena tidak dapat diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin akan ada yang ditambahkan. Sudah cukup? Baik, jadi sudah clear ya untuk permasalahan kali ini. Saya juga memberikan sedikit himbauan kepada masyarakat dan rekan-rekan semua untuk tidak memakan berita secara mentah-mentah. Kita perlu memvalidasi berita tersebut apakah masuk logika atau tidak, agar pemberitaan tersebut tidak membuat kegaduhan di negara kita sendiri. Dan yang pasti, kita juga perlu memiliki rasa moralitas demi kemajuan bangsa negara kita sendiri ini. Mungkin
Sekian penjelasan dari kami mengenai isu tersebut. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada media-media semua yang telah hadir hari ini untuk mengkonfirmasi mengenai isu yang sedang viral di masyarakat. Mungkin semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, walafiat, dan semoga bangsa kita, negara kita mendapatkan kelimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya dan rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.